Halo teman-teman, aku mau nanya nih, apakah kalian punya seorang sahabat? Itu loh, seseorang yang terasa lebih cocok dan juga lebih dekat dengan kita. Seperti Miko dan Mika ini nih. Mereka adalah dua sahabat yang sangat dekat. Mereka sering bermain bersama, belajar bersama, dan mengerjakan hobi berdua. Mereka juga saling percaya, saling mengasihi, saling melindungi, setia, dan selalu saling mendukung. Teman-teman, teladan persahabatan juga sudah dikisahkan dalam Alkitab Perjanjian Lama loh. Salah satunya adalah persahabatan antara Yonatan dan Daud. Persahabatan ini juga sangat istimewa karena ayah Yonatan sangat memusuhi Daud. Miko dan Mika mau dengar ceritanya juga nggak? Oke deh, duduk yang manis ya. Dikisahkan bahwa Raja Saul sangat membenci Daud. Anak Isa yang sederhana, tetapi disertai oleh Tuhan, sehingga dapat mengalahkan Goliat dan bangsa Filistin. Saul selalu mengejar keberadaan Daud yang berupaya untuk melarikan diri dari Saul. Suatu ketika, Daud berlari dari Nayot dekat Ramah dan menemui Yonatan anak Saul. Daud berkata, "Hai Yonatan, apakah kesalahanku ini sehingga ayahmu ingin membunuhku?" Tetapi Yonatan berkata, "Hah, membunuh? Tidak mungkin. Ayahku tidak pernah menyembunyikan segala perkara yang ia ingin perbuat. Lalu, mengapa ia ingin menyembunyikan hal ini dariku ya?" Wajarlah Yonatan berkata seperti itu, karena Saul tahu benar bahwa Yonatan adalah sahabat Daud. Lalu Daud berkata kepada Yonatan, "Hai Yonatan, besok adalah bulan baru, dan aku seharusnya duduk dan makan bersama dengan raja. Tetapi sebaliknya aku akan bersembunyi di padang. Jika ayahmu bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku telah pergi ke Betlehem untuk mengikuti upacara pengorbanan tahunan untuk kaumku. Jika ayahmu tidak marah, maka aku sudah selamat. Tetapi jika amarahnya naik, maka dia sudah berencana untuk mencelakai." Lalu Yonatan menjawab, "Baiklah, duduklah dekat bukit batu. Aku akan memanahkan anak panah dan akan kutegaskan, lihat, anak panah itu lebih ke sana. Artinya, engkau telah selamat." Lalu pergilah Daud. Saat bulan baru tiba, duduklah raja untuk makan. Semuanya sudah hadir, kecuali untuk Daud. Tetapi Saul belum menanyakan apa-apa tentang Daud saat itu. Keesokan harinya, Daud masih belum juga terlihat. Lalu Saul bertanya kepada Yonatan, "Hai Yonatan, di manakah Daud, sahabatmu itu?" Lalu Yonatan menjawab, "Daud telah meminta izin padaku untuk pergi ke Betlehem dan mengikuti upacara pengorbanan tahunan untuk kaumnya." Mendengar perkataan itu, marahlah Saul. "Dasar anak kurang ajar!
Dan kau Yonatan, mengapa engkau malah membela si anak Isai itu? Lalu Saul melemparkan tombaknya ke arah Yonatan untuk membunuhnya. Dan dari situ Yonatan tahu bahwa ayahnya memang ingin bertindak jahat. Pada waktu pagi, datanglah Yonatan ke padang sesuai janjinya. Lalu ia memanahkan anak panah sebagai pertanda apakah keadaan sudah aman atau tidak. Saat keadaan sudah aman, keluarlah Daud dari persembunyiannya dan dia menyembah Yonatan sampai 3 kali. Dan mereka berdua pun bertangis-tangisan. Yonatan berkata kepada Daud, "Hai Daud, pergilah dengan selamat." Akhirnya Yonatan dan Daud pun berpisah. Tetapi Yonatan tetap mengingatkan akan sumpah mereka. Tuhan akan ada di antara kita dan di antara keturunan kita sampai selama-lamanya. Waduh, sedih ya Miko dan Mika. Kedua sahabat ini akhirnya harus berpisah demi keselamatan masing-masing. Tapi tenang saja kok, karena janji kesetiaan mereka telah dimeteraikan oleh Allah. Jadi teman-teman, intinya kita harus selalu melibatkan Allah dalam segala hal dan selalu memohon kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah teman-teman, masih banyak loh kisah Alkitab yang lain. Sampai jumpa. Shalom.